Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka di sekolah tercinta ini dengan Bapak Irfan Ridwanullah. Sebelumnya, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Amin. Bismillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, alangkah baiknya kita semua berdiri sejenak untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Boleh kalian semua untuk duduk kembali. Baiklah anak-anak, kali ini kita memasuki pembelajaran bab 6 di bagian 2 di pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan mengerti, yaitu dengan judul Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Dan pada saat ini yang kita akan pelajari yaitu bagaimana kalian bisa mengartikan surat At-Tin dan juga kalian harus bisa memahami pesan-pesan pokok dari surat At-Tin. Nah anak-anak, waktu pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari surat At-Tin, namun hanya hukum-hukum bacanya saja, termasuk hukum bacaan tajwid, sukun, ya. Mungkin dari kalian juga sudah mengetahui. Dan ini Bapak sengaja menampilkan lagi surat At-Tin untuk
mengingat kembali pada kalian tulisan dan juga bacaannya surat At-Tin. Dan alangkah baiknya kita sama-sama membacakan surat At-Tin dari ayat pertama sampai ayat akhir. Mari kita sama-sama membacakan At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Setelah tadi kita membacakan surat At-Tin dari awal ayat sampai akhir ayat, di sini kita sama-sama mengartikan surat At-Tin dari ayat awal hingga akhir. Baik, boleh dilihat di sini ada surat At-Tin dari ayat awal hingga akhir dan juga beserta artinya. Ya, kita sama-sama baca dan juga artinya. Bacakan surat At-Tinnya dan juga artinya. Wattini wazzaitun. Ayat yang pertama yang artinya yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Nah, itu untuk arti yang pertama. Kita lanjut ke ayat yang kedua, yaitu waturi sinin, demi gunung Sinai. Itu arti ayat yang kedua. Lanjutkan ayat yang ketiga, wahadal baladil amin. Nah, arti ayat yang ketiga yaitu dan demi negara Mekah yang aman ini. Nah, lanjut ke ayat yang selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjut ke ayat yang selanjutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Lanjut ke ayat berikutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Lanjut ayat berikutnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Setelah kita tadi membaca surat At-Tin dari awal sampai akhir ayat dan juga mengartikan ayat per ayat dari ayat pertama sampai ayat akhir, di sini kita juga harus bisa memahami pesan-pesan pokok surat At-Tin. Bahwasanya ada beberapa pesan pokok dalam surat At-Tin ya. Yang pertama, pesan pokok dari surat At-Tin adalah Allah menyebutkan beberapa tempat dan benda ya. Benda yang istimewa. Seperti yang kita lihat di layar semuanya, yaitu buah tin dan zaitun. Yang kedua yaitu gunung Sinai.
Yang ketiga yaitu kota Mekah. Nah, ini mengingatkan kita tentang keistimewaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan juga anak-anak, boleh kita lihat dalam gambar tersebut ada yang pertama yaitu buah tin dan juga zaitun. Di dalam surat At-Tin Allah menyebutkan buah tin dan zaitun. Nah, buah tin adalah buah yang sangat lezat dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Begitu juga dengan buah zaitun yang dari bijinya dihasilkan minyak yang sangat berguna baik untuk memasak maupun untuk kesehatan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kedua buah ini untuk menunjukkan betapa besar nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita harus selalu bersyukur dan menjaga tubuh kita dengan makan yang sehat. Nah, yang kedua itu lihat ada gambar Gunung Sinai, ya. Allah juga menyebutkan Gunung Sinai di dalam surat At-Tin. Nah, Allah menyebutkan apa? Bahwasanya di Gunung Sinai adalah tempat yang sangat penting karena di sanalah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah berupa 10 perintah yang harus dijalankan oleh umatnya. Nah, gunung ini juga menjadi lambang kesucian dan petunjuk dari Allah. Dengan mengingat Gunung Sinai, kita diajarkan untuk selalu mengikuti petunjuk dan ajaran yang telah Allah berikan melalui nabi-nabinya, ya. Termasuk yang tadi yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa menerima wahyu juga yaitu dari Gunung Sinai. Nah, di sini kan kita lihat ada gambar, ya, ada gambar gunung dan di situ ada orang. Ya, ini diibaratkan yaitu Nabi Musa yang sedang berkomunikasi atau yang sedang menerima wahyu dari Allah. Nah, ya. Dan selanjutnya yang bawah yaitu gambar Mekah atau gambar Ka'bah, ya. Jadi Allah juga di situ menyebutkan dalam surat At-Tin bahwasanya di situ yaitu termasuk kota yang aman, ya, yaitu kota Mekah. Mekah adalah kota yang sangat mulia bagi umat Islam karena di sana terdapat Ka'bah, tempat umat Islam dari seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Nah, di kota Mekah juga disebut sebagai kota yang aman karena dijaga oleh Allah, dan semua orang yang datang ke sana merasakan kedamaian dan keagungan Allah. Kita diajarkan untuk mencintai dan menghormati Mekah serta selalu berusaha menjaga keamanan dan kedamaian dimanapun kita berada. Nah, itu mungkin pokok-pokok pesan dari surat At-Tin yang pertama. Kita lanjutkan kepada pesan-pesan pokok surat At-Tin yang selanjutnya. Nah, di sini pesan pokok dari surat At-Tin yang kedua yaitu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, ya. Jadi anak-anak, di dalam surat At-Tin Allah mengajarkan kepada kita bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna. Nah, ini berarti bahwa tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita semua dibuat dengan penuh kasih sayang oleh Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, berbicara, berpikir, dan juga bisa merasakan berbagai hal yang indah di dunia ini. Semua ini adalah tanda-tanda betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Namun, dengan keistimewaan ini,
kita juga harus ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan semua yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, dan kita pun harus menjaga tubuh kita, berbuat baik kepada orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Jadi, mari kita selalu ingat bahwa kita istimewa di mata Allah dan kita harus berusaha menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab setiap hari. Ya, kita lanjut ke pesan pokok berikutnya. Sini pesan-pesan pokok surat At-Tin yang berikutnya, yakni manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, anak-anak, di dalam surat At-Tin Allah juga mengingatkan kita bahwa setelah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, ada kemungkinan manusia bisa dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, apa maksudnya? Ya, ini berarti jika kita tidak menggunakan kebaikan dan keistimewaan yang Allah berikan dengan baik, kita bisa kehilangan kemuliaan yang kita miliki. Misalnya, jika seseorang tidak mau berbuat baik, selalu berbuat jahat, atau tidak mau mengikuti perintah Allah, maka ia bisa menjadi hina dan rendah di mata Allah. Namun, Allah juga memberi kita kesempatan untuk tetap menjadi manusia yang mulia. Jika kita selalu beriman, berbuat kebaikan, dan menjaga segala pemberian Allah, maka kita akan tetap berada dalam kedudukan yang baik dan dihargai oleh Allah. Jadi, mari kita selalu ingat untuk melakukan hal-hal yang baik agar kita tetap menjadi manusia yang mulia di mata Allah. Pesan pokok yang berikutnya yaitu pesan pokok dari surat At-Tin, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Jadi anak-anak, setelah Allah menjelaskan bahwa manusia bisa dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ada satu pengecualian penting. Allah mengatakan bahwa orang yang beriman dan selalu mengerjakan kebaikan tidak akan dihina atau direndahkan. Mereka justru akan mendapatkan pahala dan tempat yang mulia di sisi Allah. Ini berarti bahwa jika kita percaya kepada Allah dan selalu berusaha melakukan perbuatan baik, kita akan dijaga dan diberi balasan yang baik oleh Allah. Misalnya, kita selalu jujur, membantu teman, patuh kepada orang tua, dan rajin beribadah. Allah akan mencintai kita dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi, mari kita terus beriman dan melakukan kebaikan setiap hari agar kita selalu berada dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin pembelajaran pada saat ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti dan juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Mungkin pelajaran ini Bapak tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.